Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih. Selamat datang di ibadah online GPI Gloria Minggu 27 Maret 2022. Panduan selama ibadah online, kita ikuti kebaktian seperti sedang beribadah di gereja, persiapkan hati dengan baik, berpakaian rapi. Jika ingin bersaksi, harap menghubungi host terlebih dahulu, fokus tidak sambil mengerjakan hal yang lain. Sedapat mungkin menggunakan headset untuk mendengar lebih jelas, dan jika dalam satu keluarga join dengan beberapa aplikasi Zoom, harap menjaga jarak duduk untuk menghindari feedback. Mute audio jika sedang tidak berbicara, dan selama firman Tuhan, harap stop video untuk menghindari gangguan. Panggilan ibadah kita terambil dari Roma 5 ayat 4-6, dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Ujian. Kami bersyukur Tuhan, kalau kami ada sampai hari ini Tuhan, itu semua karena kasih-Mu ya Bapa. Terima kasih Allah, Kau Allah yang baik. Yesus, Kau Allah yang setia. Terima kasih Tuhan. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian,
ada di setiap musim hidup kami, Bapa. Thank you Lord, thank you Jesus. Kami bersyukur Tuhan, memiliki Allah seperti Engkau Tuhan. Tidak ada nama lain Tuhan, hanya Yesus, Juru Selamat kami. Haleluya. Shalom. Shalom. Apa kabar Bapak Ibu yang di rumah? Sungguh amat baik. Sungguh amat baik? Yes. Yes? Yes. Saya terima jawaban dari rumah. Sungguh amat baik. Semua bersuka cita pada hari ini? Amin. Amin. Berapa banyak di antara kita yang percaya kalau Allah adalah sumber kuat kita, sumber kuat di dalam hidup kita? Yang di rumah boleh angkat tangan. Haleluya. Allah sumber kuatku. Layak dipuji, hanya Yesus yang layak dipuji. Amin. Ada amin? Setuju? Sepakat? Yes.
Besarlah Tuhan dan layak dipuji. Besarlah Tuhan dan layak dipuji. Besarlah namanya, kekal kuasanya. Aman berlindung dalam naungannya. Ya Allah bagi kita, di pihak kita. Terpujilah Tuhan, terbukti kuasanya. Yang telah menunjukkan kasih-Nya pada kita. Sebab Tuhan telah bagi menyayangi kita. Terpujilah Tuhan, terbukti kuasanya. Yesus Allah berkuasa. Terpujilah Tuhan, terbukti kuasanya. Yang telah menunjukkan kasih-Nya pada kita. Sebab Tuhan telah bagi menyayangi kita. Terpujilah Tuhan, terbukti namanya. Yesus Allah berkuasa. Terpujilah Tuhan, terpuji namanya. Yesus Allah berkuasa. Yesus Allah berkuasa. Yesus Allah berkuasa. Haleluya, puji Tuhan. Sebentar kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita akan siapkan hati kita. Kita akan masuk penyembahan. Ajar kami Tuhan, untuk melewati hari demi hari kehidupan kami ya Bapa, bersandar kepadamu Tuhan. Ajar kami Tuhan, untuk tidak mengandalkan kekuatan kami Bapa. Ajar kami Tuhan hanya berserah kepadamu Tuhan. Haleluya Yesus. Ajar ku mengerti segala rencana-Mu. Ajar ku berharap hanya padamu. Pimpinlah Tuhan, pimpinlah jalanku dalam terang firman-Mu. Ajar ku berserah hanya padamu. Bapakku, Bapakku, ajaib segala rancangan-Mu. Tuhanku, heran perbuatan-Mu. Engkau sanggup mengadakan segala yang ku perlukan. Seluruh kehendak-Mu terjadilah. Ajar kami Bapa, ajar ku
rencana-Mu Tuhan. Yes, ajar kami Bapa. Hanya padamu Tuhan. Oh, pimpinlah Tuhan jalan-Mu dalam terang firman-Mu. Ajarku berserah hanya padamu. Oh Bapa, ajaib segala yang kami perlukan, menurut kehendak-Mu Tuhan. Terjadilah, oh Bapa, ajaib segala rancangan-Mu Tuhan. Terang perbuatan-Mu, Engkau sanggup mengadakan segala yang ku perlukan, menurut kehendak-Mu. Terjadilah menurut Tuhan, menurut kehendak-Mu. Terjadilah, oh amin, menurut kehendak-Mu, menurut kehendak-Mu. Saya minta Ibu Jenny Abednego berdoa untuk firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Yusuf. Ibu Jenny bisa di-unmute. Mari kita satu di dalam doa. Bapa yang baik, Bapa yang kami sapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami mengucap syukur, terima kasih Bapa. Kalau pada pagi hari ini kami boleh memuji, memuliakan nama-Mu. Kami tahu Tuhan, Kau Allah yang layak kami puja dan kami sembah. Kau Allah yang berkuasa atas hidup kami. Kau Allah yang bertata di atas pujian kami. Kami bersyukur, berterima kasih Bapa. Kau mau berkati anak-anak-Mu yang terlibat di dalam pelayanan pujian penyembahan. Pakai kehidupan mereka dengan luar biasa Bapa, untuk hormat kemuliaan nama-Mu. Tuhan Yesus, bentar kami akan mendengarkan suara kebenaran firman-Mu. Mari Bapa, pakai hamba-Mu dengan luar biasa. Berbicaralah Tuhan melalui bibir mulut hamba-Mu. Karena kami percaya Engkau Allah yang sampai saat ini masih berbicara pada setiap kami.
Mari Allah Roh Kudus, urapi hamba-Mu Bapak Pendeta Yusuf Gunawan dalam kasih dan anugerah-Mu. Biar apa yang disampaikan oleh hamba-Mu boleh menjadi kekuatan dalam setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Layakkan kami menjadi pelaku dari kebenaran firman-Mu. Di dalam nama-Mu Tuhan Yesus, kami siap mendengarkan firman-Mu. Haleluya. Amin. Amin. Shalom. Shalom. Halo. Suara saya jelas ya. Jelas. Ya, terima kasih buat kesempatan pagi ini kita bisa bertemu melalui Zoom. Sebetulnya sebentar lagi ya perkiraan para pakar bahwa Omikron itu akan seperti penyakit flu biasa ya, karena banyak negara sudah menuju dari pandemi ke endemi ya. Contohnya kayak negara Singapura, Malaysia, nanti mereka akan welcome sama kedatangan para turis termasuk kita. Oleh sebab itu satu berita gembira. Jadi mungkin bulan depan bisa mulai onsite lagi. Saya nggak tahu keputusan dari gereja masing-masing ya. Terima kasih jadi buat kesempatan pagi hari ini kita boleh beribadah kembali. Nah, saya akan bacakan firman Tuhan. Kalau saudara punya Alkitab di rumah, kalau nggak punya nanti boleh minta sama Ibu Gembala. Kalau ada handphone atau apapun boleh pakai ya. Kita akan baca bersama firman Tuhan yang akan kita baca dari Markus pasal yang keempat. Markus pasal yang keempat. Kita akan baca ayat yang ke-35 sampai yang ke-41 ya. Jadi saya akan baca, saudara masing-masing di rumah baca. Demikian firman Tuhan, kami boleh baca dan belajar pagi hari ini dari Markus pasal yang keempat, ayat 35 dan seterusnya sampai yang ke-41 dengan perikopnya yang berjudul Angin Ribut Diredakan. Pada hari itu, waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, "Marilah kita bertolak ke seberang." Mereka meninggalkan orang banyak itu, lalu bertolak dan membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu di mana Yesus telah duduk, dan perahu-perahu lain juga menyertai dia. Lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat, dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu sehingga perahu itu penuh dengan air. Pada waktu itu, Yesus sedang tidur. Maka tidak peduli kalau kita binasa, ya kepada danau. Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, "Siapa gerangan orang ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya?" Nah, saudara, pagi hari ini kita belajar dari perikop ini yang berkata bahwa suatu ketika waktu selesai penginjilan, selesai pergi dari satu tempat ke tempat yang lain, ya dikatakan pada sore hari itu, di sini dikatakan hari sudah petang. Jadi waktu sore hari perkiraan jam 3 jam 4 gitu, saudara. Ya, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Mari kita bertolak, mari kita berangkat ke seberang." Nah, dikatakan mereka meninggalkan orang banyak dan mulai masuk dalam perahu dan lalu berlayar. Nah, dikatakan di tengah perjalanan mereka ada apa, saudara? Ada taufan. Mengamuklah taufan yang sangat dahsyat dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu sehingga perahu itu mulai penuh dengan air.
Nah, kita bisa bayangkan, saudara, ketika tofan terjadi, dikatakan Yesus sedang tidur, ya, di buritan di sebuah tilam. Ya, jadi kalau kapal buritan itu kalau nggak salah adanya di bagian belakang, saudara. Ya kalau mungkin saya nggak tahu bentuknya apa, tapi beberapa waktu yang lalu kalau kita pernah ke Israel, itu sebenarnya perahu ini agak lumayan besar, ya. Jadi ada bisa sebagian berlayar, mungkin mendayung, sebagian bisa tidur. Nah, dikatakan ketika itu Yesus tidur di buritan di sebuah tilam, dan murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, "Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa." Nah, saudara, ada satu hal yang kita boleh belajar dari peristiwa ini adalah, saudara, tadi kita sebelum pujian, sebelum masuk dalam firman Tuhan, pujian berkata, ajar kita berserah. Kita diajar berserah kepada Tuhan. Nah, kelihatannya murid-murid nih, saudara, mungkin saya tidak tahu, mereka cuma bukan berserah, tapi sebaliknya komplain sama Tuhan. Ya, dikatakan pada ayat yang kalau kita perhatikan ayat yang ke-38, saudara, ayat yang ke-38, pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Ya, maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, "Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa." Nah, murid-muridnya merasa, kok, aduh, tadi lagi enak-enak kita menginjili, ya, melayani masyarakat, enak-enak, ya, Tuhan ajak kita ke seberang. Dan ketika kita tengah berlayar, Yesusnya tidur, ya, terus angin tofan terjadi, kok kita dibiarin aja. Dan ayat yang ke-38 yang kita baca berkata, murid-muridnya membangunkan Yesus sambil kalau kayak kita ini komplain, ngoceh lah gitu. "Guru, engkau tidak peduli kalau kami binasa." Nah, saudara, ada satu hal yang kita boleh belajar. Dalam hidup kita, seringkali kita juga seperti murid-murid, saudara. Seperti murid-murid dalam peristiwa ini. Ya, kita bisanya komplain, kita enggak. Padahal lagu yang kita naikkan, kita diajar berserah. Atau kadang-kadang ada satu pujian yang lebih ekstrim, saudara. Saya sering kita nyanyikan juga mungkin. Lagu itu berkata begini, "Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya." Terus apalagi, saudara? "Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya." Nah, saudara, pujian ini sebetulnya indah kalau kita renungkan, ya. Bagaimana pujian ini menggambarkan iman kita. Aku mau cinta Yesus, aku mau cinta Dia selamanya. Nah, tapi di sini ada kata-kata seperti ini, saudara. Meskipun badai silih berganti, ku tetap cinta Yesus selamanya. Nah, tapi kenyataannya, saudara, banyak kali kita seperti muridnya Yesus. Badainya baru belum datang, badainya baru terjadi yang kecil, belum badai besar, kita udah komplain. Ya, kalau kita perhatikan, perahu itu baru penuh dengan air, saudara. Ya, belum sampai tenggelam, belum sampai membinasakan. Tapi murid-murid Yesus yang notabene adalah apa, saudara? Nelayan sebagian besar, tapi mereka sepertinya ketakutan ketika terjadi tofan yang di sini dikatakan tofan yang sangat dahsyat. Jadi mungkin rupanya mereka belum pernah ketemu tofan seperti itu, dahsyatnya atau besarnya, atau tofan yang anginnya bertiup seperti itu. Ya,
Jadi mereka membangunkan Yesus dan komplain, lupa bahwa diajar dalam hidup orang percaya kita harus berserah daripada komplainnya. Nah, tapi itulah manusiawi, saudara. Ya, kalau saya bilang itu sesuatu yang manusiawi, karena di dalam hidup kita, siapapun kita, ya, kita akan mungkin kalau badainya menurut kita kelewat besar, kita juga akan komplain. Tapi, saudara, saya mau katakan, kadang-kadang, saudara, di dalam hidup kita, Tuhan tuh menguji seberapa besar iman kita supaya kita bisa naik kelas. Saya ingat kalau waktu dulu kita sekolah, saudara, kalau mau naik kelas kan harus melewati yang namanya ulangan atau ujian. Nah, jadi dalam cerita ini saya cuma berpikir jangan-jangan Yesus tidur hanya untuk menguji iman murid-muridnya. Jangan cuma nyanyi, meskipun badai silih berganti, aku akan tetap setia. Nah, saudara, dalam hidup kita, saya mengalami hal seperti ini, saudara. Ya, dulu saya ingat beberapa tahun yang lalu, waktu kami tahun 98 ya, tahun 98 itu sama. Kalau COVID masih mending lah, dihajar ekonominya, tapi kehidupan masyarakat itu baik-baik saja. Nah, tahun 98 waktu kerusuhan Mei terjadi, itu bukan cuma ekonominya yang dihajar, tapi rasismenya itu begitu besar. Nah, saya belajar, saudara, dari peristiwa ini bahwa ketika kita menyerahkan kehidupan kita kepada Tuhan, ada banyak pertolongan Tuhan yang akan kita dapatkan. Ya, saya belajar mau komplain bagaimana, ya, keadaan situasi sudah demikian acak kadut orang bilang, ya. Dan saya tinggal di perumahan. Zaman dulu perumahan itu adalah orang-orang yang disasar oleh para pendemo, saudara, ya, atau perusuh lah. Nah, tapi saya belajar. Saya bilang sama dalam doa saya, Tuhan, apapun terjadi saya percaya, ya, bahwa ketika kita berserah, ya, belajar menyerahkan masalah kita ke dalam tangan Tuhan, nah, Tuhan buka jalan. Dan benar, ya, saya mengalami bahwa ketika itu pemeliharaan Tuhan begitu luar biasa. Jadi kalau zaman tahun 98 itu saya dijaga sama karyawan yang pribumi, saudara. Ya, jadi karyawan saya pada datang ke rumah dan mereka bilang, Pak, jangan takut, ada kita, Pak. Kalau perlu Bapak tinggal di kampung di rumah saya yang jaga rumah Bapak. Jadi hal seperti itu yang terjadi, saudara, ketika kita belajar berserah, menyerahkan apapun yang terjadi dalam hidup kita dalam tangan Tuhan. Saya ngalamin hal seperti ini, saudara. Nah, kita kembali lagi kepada pembacaan Alkitab kita. Nah, ketika murid-murid komplain, saudara, saya berpikir jangan-jangan Tuhan cuma menguji iman. Ya, tahannya nih 1 menit lagi dalam taufan yang dahsyat. Toh, belum sampai perahu itu tenggelam, dan saya yakin kalau diuji sama Tuhan nggak sampai tenggelam. Karena firman Tuhan berkata, kalau pencobaan yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita, itu tidak melebihi kekuatan kita. Amin kan, saudara ya? Nah, jadi saya berpikir, aduh nih murid, ya. Tapi itulah, murid itu gambaran kita juga, saudara. Ya, kita bisanya bukan berserah, tapi kita komplain. Nah, tapi kalau kita perhatikan, saudara, saya mau kita baca ayat yang ke-36. Nah, kuncinya ternyata di sini, saudara. Kalau kita lihat ayat yang ke-36, ya, saya akan baca, saudara lihat di rumah, kitab masing-masing, ayat 36 dari Markus pasal 4 ini berkata begini. Mereka meninggalkan orang banyak itu, lalu bertolak, ya, perhatikan, saudara. Mereka meninggalkan orang banyak itu, lalu bertolak dan apa? Dan membawa
Yesus beserta dengan mereka dalam perahu. Ya, jadi saudara, kalimat ini yang mau kita bahas nih saudara. Ya, dikatakan lalu bertolak dan membawa Yesus. Nah, saya berpikir saudara, saya cari terjemahan yang lain kecuali terjemahan ini. Saya baca dalam terjemahan bahasa Inggris saudara, itu sama ya. They took him ya. Jadi artinya kurang lebih sama seperti itu saudara, bahwa mereka membawa Yesus ya. Jadi saya berpikir begini, oh, ketika mereka meninggalkan orang banyak, tadinya Yesus yang di depan, lama-lama jadinya Yesus yang di belakang. Karena apa, saudara? Saya berpikir mereka yang membawa. Ya, kayak saudara, saya lihat sering saya tinggal di Citra Garden, saudara. Saya lihat seringkali orang membawa anjing, ya, bawa pakai tali, bawa anjing. Nah, bahasanya begini, saudara. Kalau kita membawa anjing, artinya anjingnya di belakang apa di depan, saudara? Nah, ya, anjingnya itu di belakang karena kita yang membawa. Nah, kalau kita dibawa sama anjing, anjingnya yang di depan, ya. Jadi kadang-kadang kan ada beberapa anjing, termasuk saya ya anjing saudara, kalau dibawa ke depan itu dia yang duluan ya, dia yang duluan jalan, kita di belakang. Nah, itu saya dibawa artinya ya. Tapi kalau saya membawa, harusnya yang di belakang anjingnya, saya yang tuntun gitu ya. Nah, saya analogi ini saya berpikir begini, ternyata di tengah perjalanan menuju dari kerumunan orang banyak menuju ke atas perahu, tadinya Yesus yang di depan, karena murid-muridnya merasa, Yesus kan cuma tukang kayu. Mungkin ya saudara ya, Yesus kan cuma tukang kayu, saya ini nelayan. Ya, kalau soal mendayung, soal perahu, saya lebih pintar dari Tuhan Yesus. Jangan-jangan saudara ya, mereka berpikir seperti itu. Makanya kalimatnya tadi, mereka lalu bertolak dan membawa Yesus. Jadi Yesusnya yang dibawa. Tadinya Yesus yang membawa, terbalik lama-lama nih di tengah jalan, saudara. Jadi Yesus yang dibawa, bukan membawa. Nah, saudara, perbedaannya di mana? Nah, itu dia. Karena mungkin menurut saya, analisa saya, jangan-jangan murid-murid Tuhan itu adalah nelayan kan saudara ya. Kadang-kadang mereka merasa soal perahu, soal berdayung, soal berlayar saya lebih pintar dari Yesus. Makanya sama Yesus, ya udahlah, kamu mendayung, saya tidur ya, tidur gitu loh. Nah, ini yang terjadi saudara. Dalam hidup kita seringkali juga kita seperti itu. Ini pelajaran yang kedua saudara ya. Pelajaran yang kedua, kenapa seringkali dalam hidup kita ada banyak persoalan, karena kita pakai akal pikiran kita. Sampai sekarang saudara, teman-teman saya tuh yang beberapa yang nggak setuju perpuluhan, ya, mereka kritik, mereka komplain, ngapain sih kita bayar perpuluhan ke gereja? Itu gereja yang bikin pendeta kita tambah kaya. Nah, gitu saudara ya. Saya cuma bilang perpuluhan itu yang ke-1 saya cuma terangkan begini, itu cuma kerelaan. Yang kedua, janji dari perpuluhan itu adalah bahwa dia akan membuka tingkap langit dan mencurahkan berkat kepada kita. Kalau kita lakukan, ya janji Tuhan kita dapat. Kalau nggak kita lakukan, ya nggak tahu juga. Nggak apa-apa juga sih. Saya bilang begitu, walaupun sebagai hamba Tuhan, ya saya cuma mesti menerangkan kepada mereka bahwa saya cuma bilang, yang paling penting rela dulu. Kalau nggak rela, mendingan jangan. Atau kamu merasa hidup kamu kurang, udah nggak apa-apa. Saya bilang, gereja nggak akan komplain, nggak akan tulis kalau kayak kita bayar pajak ada SP1, SP2, SP3. Kalau ini nggak ada. Nah,
Seringkali kita pakai logika kita, saudara, untuk berpikir. Ya, jadi kalau kita berpikir bayar perpuluhan, bantu orang, ya itu kan mengurangi jatah kita. Nah, saya selalu ajar anak-anak saya, saudara. Ya sampai sekarang saya bilang mereka tahu. Saya setiap bulan ya selalu mempersembahkan buat gereja-gereja yang agak susah, ya itu beras dalam bentuk beras, saudara. Ya jumlahnya lumayan 1 ton kurang lebih. Nah, saya berpikir inilah bagian dari hidup orang percaya ketika kita masih mampu memberikan kepada teman-teman, saudara-saudara seiman kita, apapun bentuknya, mungkin itu hal yang kecil, tetapi ketika kita lakukan, maka firman Tuhan berkata, ketika kita memberi, kita akan diberi sama Tuhan. Nah, itu yang saya pegang, saudara. Nah, oleh sebab itu, ada satu ayat di dalam Amsal, saudara, saya akan baca buat saudara. Amsal pasal 3, ayat yang kelima, saudara. Ya, Amsal pasal 3, ayat yang kelima. Firman Tuhan berkata begini. Amsal pasal 3, ayat yang kelima. Demikian firman Tuhan, percayalah kepada Tuhan dengan apa? Dengan segenap hatimu. Jadi Tuhan suruh kita percaya kepada Tuhan, jangan sepotong-sepotong, saudara. Jangan sedikit, jangan prosentasenya di bawah 100%. Tapi Tuhan mau, Amsal pasal 3 ayat kelima ini berkata, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Dan, nah, ini ada tambahannya, saudara. Dikatakan, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Nah, seringkali dalam hidup kita, ya, kita selalu berpikir secara logis. Saya dengan beberapa teman seringkali berbincang-bincang. Saya katakan kalau bahwa yang namanya iman itu, ya, nggak bisa dijadikan logis, karena iman itu artinya percaya penuh, ya, walaupun kadang-kadang tidak masuk akal, tidak logis. Nah, tetapi itulah yang namanya iman. Makanya Amsal pasal 3 ayat 5 ini berkata, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan jangan bersandar kepada pengertianmu sendiri. Jangan seperti Saul, ya. Saul tahu, saudara, ditolak menjadi raja karena dia pikir ini mau persembahkan korban sebelum perang, tapi pendetanya nggak datang-datang nih. Nabi Samuelnya nggak datang-datang nih. Udahlah, saya juga yang mempersembahkan sama. Nah, Saul berpikirnya seperti ini, saudara. Berpikir dengan pengertian kita sendiri. Padahal nggak boleh lagi zamannya Raja Saul, persembahan itu harus imam. Nggak boleh kita yang persembahkan. Korban bakaran, korban apapun juga nggak boleh kita yang lakukan. Harus imam. Nah, tapi Saul berpikir, Samuelnya nggak datang-datang, Nabi Samuel nggak datang-datang, ya udah saya aja yang begitu dia korban bakaran, Nabi Samuel kucuk-kucuk datang. Nah, tiba-tiba Tuhan datang firman-Nya. Tuhan marah. Tuhan bilang sama Nabi Samuel, melalui Nabi Samuel, hari ini juga Saul ditolak jadi raja. Ya, lihat, saudara. Padahal hal yang sepele. Tapi kenapa Tuhan marah? Karena ketika kita melanggar, ya, ketika kita memakai pengertian kita sendiri, sebenarnya itu sesuatu hal yang dampaknya besar. Oleh sebab itu, hari ini kita belajar yang pertama, ya, daripada komplain, mendingan kita diajar untuk berserah. Yang kedua, biarlah kita belajar dipimpin, ya, dibawa, bukan membawa atau memimpin. Jadi saudara, yang kedua kita belajar jangan seperti murid Yesus, ya, membawa Yesus karena merasa
bahwa soal-soal nelayan, soal-soal berlayar, soal-soal mendayung, mungkin saya lebih pintar dari Tuhan. Nah, itu dia yang kedua, saudara. Nah, kita kembali kepada pembacaan Alkitab kita, Markus pasal 4, ya. Tadi kita sudah membaca ayat 38 dan yang ke-36. Nah, saudara, yang terakhir kita baca dari ayat yang ke-40, Markus pasal 4, ayat yang ke-40. Ya. Ayat yang ke-40 berbunyi demikian. Lalu ia berkata kepada mereka. Yang berkata kepada mereka siapa, saudara? Tuhan Yesus, ya. Lalu Tuhan Yesus berkata kepada mereka, apa Tuhan ngomong? Mengapa kamu begitu takut? Terus yang kedua, mengapa kamu tidak percaya? Jadi saudara, Tuhan akhirnya menenangkan angin, ya. Angin dan tofan itu menjadi reda, dan Tuhan ngomong begini sama murid-muridnya. Lalu ia berkata kepada mereka, yang pertama Tuhan ngomong apa? Mengapa kamu begitu takut? Yang kedua Tuhan ngomong, mengapa kamu tidak percaya? Ya. Jadi saudara, ternyata ketika kita takut, itu mengalahkan iman, membuat kita tidak percaya, saudara. Ya, kalau saya boleh baca dari terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari, saudara, ayat ke-40 ini diterjemahkan begini, ya, ayat 40 dalam bahasa Indonesia sehari-hari. Lalu Yesus berkata kepada pengikut-pengikutnya, ya, berarti yang di perahu itu, saudara. Lalu Yesus berkata kepada pengikut-pengikutnya, mengapa kalian takut? Sama, ya, berarti sama yang pertama. Tapi yang kedua, saudara, diterjemahkan begini, mengapa kalian tidak percaya kepadaku? Nah, jadi ada kata kepadaku nih dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari. Jadi lihat, saudara, bahwa sesungguhnya ketika kita takut, kita kehilangan kepercayaan kepada Tuhan. Ya, jadi yang ketiga kita belajar. Mari, kenapa kita bisa takut? Karena yang kita lihat tofan yang dahsyat, saudara. Yang dilihat oleh murid-muridnya tofan yang dahsyat. Dia lupa bahwa ada Yesus yang penuh kuasa. Dia lupa bahwa Yesus juga berkuasa, bukan cuma membangkitkan angin, menghentikan angin ribut, tetapi yang buta dicelikan, yang bisu bisa berkata-kata, yang yang telinga, yang tuli disembuhkan. Jadi banyak mujizat yang dia bisa lakukan, tapi seringkali murid-muridnya lupa. Mereka bahkan berkata, siapa sih Yesus ini? Ya, angin tofan aja bisa ditundukkan, bisa ditaklukkan. Angin dan tofan pun taat sama Tuhan. Nah, tapi ketika kita takut, kita lupa siapa Yesus yang kita sembah. Ketika kita takut, saudara, kita juga lupa yang kita lihat masalah kita, yang kita lihat persoalan kita. Kita seperti Simon Petrus, saudara, waktu ketemu Tuhan, waktu dia berlayar dan Yesus berjalan di atas air. Simon Petrus ngomong begini, Tuhan, kalau engkau itu Tuhan Yesus, suruh dong saya juga jalan di atas air. Ya, Tuhan bilang sama Simon Petrus apa? Ya, mari sini. Ayo, jalan di atas air. Dan dikatakan Simon mulai berjalan di atas air mendekati Yesus. Tapi saudara, dikatakan waktu itu sayangnya Simon nengok kiri dan kanan. Yang dilihat apa, saudara? Ombak yang besar, angin yang besar, sebelah kiri ombak besar, sebelah kanan angin besar, ombaknya lebih besar, akhirnya dia tenggelam, saudara. Jadi ketika kita fokus bukan kepada Yesus, ya, yang tadinya Simon Petrus bisa berjalan di atas air, ketika dia lihat sama Tuhan Yesus, dia pandang Yesus, dia bisa jalan di atas air.
Tetapi ketika dia mulai tengok kiri kanan, yang dilihat ombak, yang dilihat kiri angin yang besar, akhirnya tenggelam. Jadi kita dapat pelajaran yang ketiga. Ya, hari ini kita belajar apapun persoalan kita. Ya, saya nggak tahu COVID ini mungkin banyak mencederai atau mengakibatkan banyak orang kehilangan mata pencarian. Tapi saya yakin Allah yang kita sembah adalah Allah yang setia. Ya, nggak mungkin membiarkan kita yatim piatu sendiri di dunia ini. Yang perlu kita belajar, mari kita fokus pada doa kita. Doa kita adalah harapan kita. Doa kita kepada Tuhan yang penuh dengan kepercayaan, itu akan berdampak besar dalam hidup setiap orang percaya. Oleh sebab itu, janganlah kita khawatir, janganlah kita takut akan apa yang ada di dunia ini. Ya, sebab pencobaan yang Tuhan izinkan terjadi tidak melebihi kekuatan kita. Ya, oleh sebab itu, kalau ada saudara-saudara yang mungkin terdampak ekonominya atau apapun juga, mari kita belajar yang ketiga. Belajarlah fokus kepada doa kita kepada Tuhan. Percayalah, jangan sampai Tuhan ngomong begini, mengapa kamu begitu takut? Mengapa tidak percaya kepadaku? Oleh sebab itu, pagi hari ini, saudara, saya berterima kasih bisa menyampaikan firman melalui Zoom ini. Dan biarlah kesempatan yang lain, saya yakin, saya percaya bahwa sama seperti para ahli, termasuk teman-teman saya, ada yang udah profesor, saudara. Dia ngomong, Omikron ini sebetulnya kasih karunia Tuhan buat kita. Ya, karena melalui Omikron ini, katanya, itu COVID yang tidak berbahaya lagi, ya. Jadi Omikron itu memang cepat menularnya, tapi Omikron itu cuma sebatas menyerang sampai tenggorokan, saudara. Kalau yang Delta paru-paru sampai ke paru-paru, ya. Jadi paru-paru rusak, apa dan lain-lain. Tapi kalau Omikron itu cuma sampai tenggorokan, ya. Jadi kayak orang panas dalam. Nah, dia bilang kalau yang orang udah kena Omikron itu seperti divaksin tapi alami, ya. Jadi lagi ini saya juga sempat kena Omikron, saudara, ya. Tapi karena udah vaksin ringan, jadi kayak orang batuk pilek biasa. Nah, saya mau katakan begini, mama saya, saudara, umur 99 tahun nih. Tahun ini umur 99, September ini umurnya 100 tahun, saudara. Kemarin juga kena Omikron. Ya, kalau dia disuruh pakai masker nggak mau karena nggak ngerti juga ada COVID, saudara. Ya, tapi saya bersyukur, ya, akhirnya beliau bisa sembuh. Nah, saya bersyukur bahwa saya cuma doa saya buat mama saya, dah Tuhan biarin dia bisa lewat September ini supaya merayakan ulang tahunnya yang ke-100. Ya, jadi saudara, saya cuma mau bilang begini kepada Bapak Ibu Saudara yang umurnya masih di bawah 80, di bawah 90, tetap semangat dan terus carilah Tuhan dan wajahnya. Maka hidup kita akan dipanjangkan. Semoga umur kita juga dipanjangkan sama Tuhan. Ya, jadi firman Tuhan saya simpulkan begini, saudara. Seringkali dalam hidup kita sama seperti murid-murid Tuhan. Ya, kita bukan berserah, tapi kita komplain. Ya, dan banyak kali juga dalam hidup kita ini bukannya dipimpin oleh Tuhan, tapi kita yang memimpin. Bukannya kita yang dibawa oleh Tuhan, tapi kita yang membawa Tuhan, seperti murid-murid Tuhan. Ya, nah, yang ketiga adalah mari belajar percaya. Kalau kita percaya, artinya kita tidak takut. Tapi kalau kita takut, nah itu artinya kita tidak percaya. Ya, jadi kita belajar berserah, percaya penuh kepada Tuhan. Ya, jangan lihat kiri kanan, lihat masalah persoalan mau sebesar apapun, tetapi biarlah kita fokus sama doa kita, fokus sama Tuhan bahwa siapapun kita, kalau kita berserah kepada Tuhan, saya yakin tangan Tuhan yang penuh kuasa akan menolong setiap kita.
orang-orang yang beriman, orang-orang yang berserah hanya kepada Tuhan. Ya, Tuhan memberkati kita semua. Saya kembalikan kepada host. Terima kasih semuanya. God bless you all. Terima kasih Bapak Pendeta Yusuf Gunawan atas firman Tuhan yang telah disampaikan. Ya. Saya ingin menyampaikan bahwa untuk minggu depan rencananya kita akan mengadakan ibadah sudah mulai tatap muka di gereja. Untuk persiapannya nanti saya undang untuk para pemain musik, WL singer untuk kita Zoom pembahasan hal ini. Linknya akan saya share kemudian seperti itu. Baik, demikian dari saya untuk rencana ibadah tatap muka kita minggu depan. Dari Tante Lydia atau Ibu Heni atau Ibu Jenny, apa ada pengumuman lainnya? Saya persilakan. Terima kasih Pak Yusuf sudah melayani firman Tuhan, Pak. Sudah menjadi berkat buat kami semua jemaat. Ya, sama-sama Ibu. Maaf Tante, suaranya ke mute Tante. Tante? Halo. Suaranya ke mute Tante, Okay. maaf. Ya. Suaranya Tante? Mesti disentuh lagi ya. Iya. Ya. Halo, udah kedengeran ya? Iya, ya kedengeran. Silakan. Iya. Terima kasih saya Pak ya. Tuhan pakai Bapak lebih luar biasa lagi, Gloria. Ya. Pelayanan Bapak di mana saja Bapak berada, Tuhan berkati keluarga serta bisnisnya Pak. Ya, saya berterima kasih Pak Yusuf. Iya. Baik, terima kasih Tante. Ya, tadi kita baru mulai tatap muka ya, baru kita adakan ibadah lagi, serta ada perjamuan kudus di minggu disertai dengan perjamuan. April. Ya, tanggal 3 April kita persiapkan hati kita dengan baik ya. Juga ada teman-teman kan yang nggak ikut ini ya, ikut Zoom gini kan, mereka mungkin ada yang nggak tahu bahwa kita udah minggu depan udah ada tatap muka, udah ada ibadah lagi. Jadi kalau ada yang ketemu teman seiman kita kasih tahu gitu. Kita udah mulai bisa ibadah lagi di gereja. Oke. Ya. Sama ada yang itu ya, berdoa buat Bapak Beng Hua ya, yang mau dioperasi ada batu ginjal pada hari Selasa. Itu kita harus doakan. Juga nanti pada tanggal 24 April ada pentabisan Gembala Sidang GPA Gloria, jadi Bapak Weli yang gantiin Pak Yosep gitu. Menantu saya Pak. Ya kita dukung dalam doa. Ya, jadi kan saya juga udah tua ya usianya ya, bukan muda lagi. Jadi saya sarankan sama yang lebih muda lah gitu. Sama apa lagi ya, kita berdoa minggu kedua kan kita ada baptisan air tuh, karena sudah tertunda, waktu yang lalu tertunda karena Bapak Gembalanya sudah pulang ke surga. Jadi kita adakan kan tanggal 10 April ya, kita berdoa supaya sehat semua ya yang ikut peserta baptisan air, baik Bapak Weli yang baptis, biar Tuhan kasih kesehatan ya. Semua supaya berjalan dengan baik, nama Tuhan dipermuliakan. Ya, itu aja ya dari saya. Terima kasih, Chris. Ya, terima kasih Tante atas informasinya yang disampaikan. Baik, tadi saya sampaikan kembali, ibadah tatap muka rencananya kita akan laksanakan minggu depan, disertai dengan perjamuan kudus. Di minggu kedua April, kita akan melaksanakan baptisan air yang sempat tertunda. Kemudian di tanggal 24 April, Bapak Weli akan ditabiskan untuk menjadi gembala di GPA Gloria. Semoga Tuhan selalu menyertai tiap rencana yang kita sudah siapkan. Nah, baik, mungkin itu saja dari saya, tidak ada hal lainnya. Saya persilakan Bapak Weli untuk doa firman doa berkat dan doa penutup. Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih sekali lagi buat Pak Yusuf, buat firman Tuhan yang disampaikan. Ya, sangat memberkati buat saya pribadi.
ya di tengah badai ini kita gampang sekali kehilangan fokus ya, gampang sekali. Tapi firman Tuhan hari ini sangat menguatkan saya ya, untuk kita tetap fokus sama Tuhan, sama doa kita ya. Karena Tuhan ya berkuasa atas segalanya, Dia bisa atur segalanya. Terima kasih sekali lagi Pak Yusuf. Ya, tadi ya tadi saya kira pengumumannya sudah sangat jelas sekali. Minggu depan kita akan ibadah tatap muka. Kita berdoa Tuhan memperlancar semuanya. Tolong bantu infokan kepada teman-teman, saudara-saudara yang belum tahu, ya mungkin di WA Group, biar semuanya bisa hadir. Baik, kalau begitu tidak ada pengumuman lain lagi. Kita akan berdoa, kita akan tutup ibadah kita. Ya, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami datang di hadirat-Mu. Kami bersyukur kepadamu Tuhan di ujung ibadah kami pada pagi hari ini. Terima kasih buat firman-Mu yang sangat menguatkan kami, sangat memberkati kami pagi hari ini Tuhan. Ajar kami untuk terus fokus kepadamu Tuhan Yesus, untuk terus percaya kepadamu Tuhan, bahwa Engkau senantiasa menyertai kami, Engkau senantiasa menolong kami Tuhan, Engkau tidak pernah meninggalkan kami sendirian. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berkati Bapak Yusuf Gunawan yang sudah menjadi berkat bagi kami pagi hari ini. Tuhan terus menyertai, mengurapi beliau kemanapun Tuhan mengutus. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati dengan kesehatan, dengan iman yang kuat, berkati apapun yang diperlukan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga berdoa Tuhan Yesus untuk rencana ibadah tatap muka minggu depan, minggu pertama April. Kiranya Tuhan memperlancar semuanya, Tuhan memberkati, berikan kami hati yang haus, hati yang rindu, untuk selalu berdatang beribadah kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa buat Bapak Benghua Tuhan, yang lusa nanti akan dioperasi. Tuhan Yesus kira campur tangan, Tuhan memberkati operasi ini supaya berjalan lancar dan berhasil. Berkati para dokter, perawat yang bekerja, Tuhan tolong mereka, Tuhan juga berkati Bapak Benghua dan keluarga, Tuhan jauhkan segala kekhawatiran, Tuhan berkati supaya operasi ini berjalan dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus, kami percaya segala pertolongan datang daripada-Mu Tuhan. Terima kasih buat ibadah hari ini, segala puji syukur kami naikkan kepada-Mu Tuhan, untuk segala kebaikan dan penyertaan-Mu dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Mari saudara-saudara, kita akan berpisah dengan berkat dari Allah Bapa di surga, dengan kasih sayang dari Tuhan Yesus, penebusan dari Kristus Yesus, juga persekutuan Roh Kudus yang menyertai kita mulai hari ini sampai Tuhan datang kedua kali. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Amin, amin. Tuhan berkati semuanya ya.